Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dosen LPTK UIN Dato Karama Palu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Mahfud SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 kategori 2 tahun 2023. LPTK UIN Dato Karama Palu. NIM 2217000502 dengan nomor peserta PPG 720873000515. Pada hari ini, Rabu tanggal 31 Januari 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan materi Keindahan Kota Baghdad dan Daya Tarik Bait Al-Hikam kelas 8 fase D. Berikut videonya, semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Berdiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa masuk di dalam kelas ini, yakni dalam proses belajar mengajar. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabat, keluarga, ahli warisnya, sampai kepada kita umatnya yang setia sampai akhir zaman. Ya, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Ya, baik. Sebelum kita masuk di pembelajaran, terlebih dahulu mari bersama-sama kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Ya, baik. Sekarang jangan terlupakan, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan kita. Ya. Teman-teman, sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, sahabat semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Ya, baik anak-anak sekalian, kita tadi sudah
berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia ya. Sebelum kita masuk di pembelajaran, kesiapan kita belajar itu bagaimana? Apakah sudah siap semua? Sudah siap semuanya? Sudah. Ya. Baik. Sebelum itu pakaiannya dirapikan semua, sudah? Ya. Duduknya duduk rapi. Kemudian Bapak akan memeriksa kehadiran. Ya. Ya, benar semuanya, hadir semua. Dari apa? Ya. Adapun materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu kita akan membahas tentang keindahan kota apa? Keindahan kota. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu bagaimana peserta didik dapat menjelaskan perkembangan seni dan budaya Kalikan di era Daulah Bani Abbas. Kemudian peserta didik memiliki kecintaan terhadap seni dan pengetahuan Islam. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik memiliki rasa cinta yang tinggi untuk mendalaminya. Ya, paham semua? Itu merupakan tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ya, sebelum itu Bapak akan memberikan pertanyaan terkait materi kita pada kesempatan kali ini. Itu yang pertama, ya, dengarkan. Siapa pengganti Khalifah Al-Abbas dalam kepemimpinan Kota Baghdad? Bisa jawab? Ya, coba kelompok 2. Yaitu Khalifah Al-Mansur. Ya, Khalifah Al-Mansur. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Itu merupakan jawaban dari pertanyaan kita. Kemudian yang kedua, bidang apa saja yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah? Ada yang bisa jawab? Ya, kelompok 1. Ayo. Bidang seni. Ya, bidang seni. Terus seni musik. Seni arsitektur. Ya. Sama seni kaligrafi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi kita sudah paham dengan tujuan materi kita pada pertemuan kali ini dan berkaitan dengan materi pada pertemuan kali ini. Ya, harus. Ya. Adapun penilaian kita, teknik penilaian pada pertemuan kali ini yaitu Bapak akan menilai dari segi pengetahuan kalian yang nantinya akan dibagikan berupa soal pilihan ganda 10 nomor, dan kemudian penilaian berikutnya yaitu penilaian sikap yang dibuat dalam rubrik, ada formatnya nanti di sini, nanti kalian disebutkan. Kemudian yang ketiga penilaian kita yaitu keterampilan, di mana penilaian ini kalian akan dinilai hasil karya atau hasil kerja kalian sebutkan. Paham? Paham. Ya. Baik. Ya, kelompoknya sudah dibagi semua ya. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Baik, terima kasih. Ya, anak-anak sekalian, kita akan masuk di kegiatan inti. Ya. Dan di mana di kegiatan inti ini kita akan membahas tentang materi pelajaran kita hari ini. Ya, sebelum itu Bapak akan membagikan lembar kerja.
Ya, sudah semua diperhatikan gambar kerjanya. Kemudian sekarang kalian akan Bapak minta untuk membaca materi pelajaran yang ada di gambar kerja itu. Sudah lihat semua? Sudah? Ya, nanti kalian. Ya, kemudian nanti setelah kalian membaca, Bapak akan memberikan tugas atau pertanyaan yang nanti jawabannya kalian akan cari di internet. Paham? Kan itu tadi sudah menggunakan laptop. Nanti kalian akan mencarinya di internet. Ya, mari kita simak sama-sama juga video ini tentang materi keindahan kota. Ayo teman semua, kita pergi belajar. Semangat menuntut ilmu, supaya kita pintar. Janganlah malas, janganlah bosan, mari kita berusaha. Ilmu itu panduan di dalam kehidupan, bekal untuk masa depan. Ilmu itu cahaya, menerangi kegelapan. Jahil itu berbahaya, mari kita hindarkan. Janganlah malas, janganlah bosan, mari kita berusaha. Ilmu itu panduan di dalam kehidupan, bekal untuk masa depan. Janganlah malas, janganlah bosan, mari kita berusaha. Ilmu itu panduan di dalam kehidupan, bekal untuk masa depan. Ya, sudah semua? Sudah. Ya. Kemudian yang harus kalian kerjakan itu perhatikan di halaman pertama di KPD. Sudah? Ada aktivitas 4. Di situ kalian diminta mencari pertanyaan tentang atau diskusikan dengan teman kalian secara berkelompok. Yang pertama, faktor apa yang menyebabkan Daulah Abbasiyah bisa mencapai masa keemasannya? Sudah lihat? Ya. Kemudian yang kedua, faktor apakah penyebab Daulah Abbasiyah runtuh? Sudah? Ya. Ya. Kemudian kalian mencari jawabannya di internet. Ya, paham? Paham. Ya. Segera mengerjakan. Ayo teman semua, semangat menuntut ilmu, supaya kita pintar. Janganlah malas,
Ya, baik. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil pencarian informasi terkait pertanyaan tadi. Ya, kelompok yang sudah siap angkat tangan. Ya, kelompok 1. Ayo. Apa jawaban kalian dari pertanyaan tadi? Sebenarnya para khalifah merupakan ahli politik sekaligus ahli agama. Pada masa kejayaan, Bani Abbasiyah pun berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan falsafah. Kemudian yang kedua. Namanya khalifah yang diangkat munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri, kemerosotan perekonomian, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Hasil atau jawaban dari mereka terkait pertanyaan yang telah diberikan. Ya, kelompok berikut yang sudah siap angkat tangan. Kelompok 2, ya. Jelaskan faktor apa yang menyebabkan Daulah Abbasiyah bisa mencapai masa-masanya. Yaitu Islam semakin meluas ibadah, adanya perkembangan ilmu pengetahuan, terdapat kecepatan wajib dalam penyelenggaraan negara pada masa Bani Abbasiyah, rakyat bebas berpikir dan memperoleh hak asasi dalam berbagai bidang. Kemudian ada yang berikut, ya. Faktor internal, yaitu lamanya khalifah yang diangkat, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri, kemerosotan perekonomian, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Sedangkan yang menjadi faktor eksternal yakni meliputi perang salib, adanya serangan Arabia ke negeri Muslim. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Hasil pencarian jawaban tadi. Jawaban dari kelompok 2 itu agak berbeda dengan kelompok. Ya, kemudian kelompok berikut, kelompok 3. Presentasikan hasil pencarian informasi dari pertanyaan ini. Ya, yang pertama apa? Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lainnya yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Ya, yang berikut. Menemukan dalam pemerintahan dan politik yang berguna untuk mengokohkan dinasti. Ya, yang lain. Faktor internal meliputi lemahnya khalifah yang diangkat, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri, kemerosotan perekonomian, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Sedangkan yang menjadi faktor yakni meliputi perang salib, adanya serangan Ahmadiyah dan negeri Muslim. Ya, sudah? Ya, semua. Sudah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Itu merupakan hasil pencarian jawaban dari pertanyaan tadi. Jawaban kelompok 3 itu hampir sama dengan kelompok 2. Jadi sampai sini paham ya? Metode yang kita gunakan ini adalah pencarian informasi. Jadi kita tadi sudah melaksanakan atau mencari informasi atau jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan. Paham? Ya, baik. Kita sudah selesai di kegiatan pembelajaran atau kegiatan inti, di mana kita telah mencari informasi, kemudian kita sudah mempresentasikan. Baik, sekarang kita kegiatan penutup. Di kegiatan penutup ini, kalian akan diminta menyimpulkan hasil dari materi pelajaran kita hari ini, yaitu tentang keindahan. Ya, baik. Sekarang cari atau simpulkan dari materi yang sudah kita berikan. Ayo, sekarang.
Ya, sudah semua? Sudah ditemukan semua kesimpulannya? Sekarang kita akan menentukan bersama-sama. Kemudian kelompok 3 akan menentukan materi yang telah kita katakan. Ya, coba. Kelompok 3. Keindahan Kota Baghdad. Kota Baghdad dikenal dengan istilah Kota Bundar. Kota Baghdad benar-benar tumbuh menjadi kota metropolitan. Tak ada satupun kota di dunia pada saat itu yang mampu menandingi Baghdad. Sebagai kota metropolitan, tempat berkumpulnya masyarakat internasional. Sayangnya tidak banyak artefak seni yang dapat ditemukan. Sebagian besar rusak karena perang saudara antar Al-Amin dengan Al-Makmun. Ya, itu merupakan kesimpulan dari kelompok 3. Coba kelompok 2 simpulkan hasil materi yang kita pelajari hari ini. Keindahan Kota Baghdad. Pada awalnya, pusat pemerintahan Bani Abbasiyah terletak di kota Anbar. Di kota ini, Abu al-Abbas membangun istana yang bernama Hashimiyah. Di istana indah, Abu al-Abbas menjalankan pemerintahan Bani Abbasiyah. Namun tidak lama setelah istana selesai dibangun, Abu al-Abbas meninggal dunia karena penyakit cacat. Tamu kekuasaan kemudian berpihak kepada saudaranya yang bernama Al-Mansur. Setelah dikukuhkan menjadi Khalifah, Al-Mansur memutuskan untuk membangun pusat pemerintahan di Baghdad. Ya, itu merupakan kesimpulan dari kelompok 2. Sekarang kelompok 1 simpulkan hasil materi yang kita pelajari hari ini. Ya. Setelah Abu Abbas meninggal dunia karena penyakit cacat, tamu kekuasaan kemudian berpindah ke saudaranya yang bernama Al-Mansur. Setelah dilakukan menjadi Khalifah, Al-Mansur memutuskan untuk membangun pusat pemerintah di Baghdad. Pada saat itu Baghdad adalah suatu kampungan kecil, meskipun demikian Baghdad Bait Al-Hikmah pusat ilmu pengetahuan. Pertama, Bait Al-Hikmah difungsikan sebagai perpustakaan pribadi. 2. Pada masa Khalifah Al-Makmun, Bait Al-Hikmah diperkenalkan menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam. 3. Sejak menjadi lembaga formal, Bait Al-Hikmah berkembang menjadi pusat pengetahuan. Bait Al-Hikmah bukan lagi sekadar berfungsi sebagai biro penerjemahan, tetapi berkembang sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, itu merupakan hasil dari kesimpulan yang ditunjukkan oleh kelompok 1. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, kesimpulan pada materi itu yaitu keindahan Kota Baghdad setelah Khalifah Al-Abbas. Kota Baghdad itu dipimpin oleh Khalifah Al-Mansur. Bagaimana Kota Baghdad itu dibangun dengan sangat indah, sehingga Kota Baghdad disebut dengan Kota Bundar. Jadi Baghdad itu berbentuk bundar. Kemudian seni yang berkembang juga di Kota Baghdad itu ada beberapa macam. Di antaranya seni lukis, musik, seni patung, seni arsitektur, dan kaligrafi. Terus Bait Al-Hikam. Bait Al-Hikam merupakan pusat ilmu pengetahuan. Yang dimana Bait Al-Hikam pertama itu berfungsi sebagai perpustakaan pribadi. Kemudian pada masa Khalifah Al-Makmun, Bait Al-Hikmah diformalkan menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam. ya, pada Khalifah kepemimpinan Khalifah Al-Makmun, Kota Baghdad atau Bait Al-Hikam itu berfungsi sebagai biro penerjemahan. Kemudian setelah kepemimpinan Al-Makmun, Bait Al-Hikam berfungsi sebagai pusat ilmu
Ya, sampai di sini Pak. Ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini dengan mencari informasi tentang keindahan Kota Baghdad dan Bait Al-Hikam, dan juga sudah menyimpulkan hasil materi yang kita pelajari hari ini. Ya, tepuk tangan untuk kita semua sekali. Sekarang sebelum kita akhiri, kita akan merefleksi kalian sampai di mana pengetahuan kalian tentang materi yang kamu bagikan dalam lembar kerja. Coba diperhatikan ya. Lembar terakhir. Ya, yang meringankan ya. Sudah lihat semua? Lihat semua sudah? Sudah. Ya, sekarang dikerjakan begitu. Setelah itu kita lihat hasilnya apakah kalian sudah memahami materi pelajaran kita ini. Ya. Segera. Guru, di di sini. Iya. Di sini saja. Ini akan melihat hasil dari pencapaian pembelajaran hari ini. Ya, sudah dikerja semua? Sudah. Sekarang kita jawab bersama hasil refleksi dari pengetahuan kita tentang pelajaran. Ya. Soal pertama. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, menjadi khalifah setelah merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Dua, nasabnya bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Tiga, menjadi khalifah dalam waktu 5 tahun. Empat, pendiri daulah Abbasiyah. Fakta sejarah tentang Abu al-Abbas ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya B. Ya, B, betul semua. Tepuk tangan dulu. Diberi nama resmi Madinah As-Salam, dijadikan ibu kota pemerintahan pada masa Abu al-Abbas. Dibangun oleh Khalifah Al-Mansur, disebut sebagai kota bunda. Fakta sejarah tentang kota Baghdad terdapat pada nomor A. Jawabannya betul. Kemudian yang terakhir, nomor terakhir, berkembangnya Bait Al-Hikam sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia berawal dari tradisi penerjemahan buku yang berkembang dalam wilayah Abbasiyah. Jawabannya adalah B. Ya, B. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, alhamdulillah hari ini kita telah mempelajari tentang keindahan Kota Baghdad. Kita sudah mencari informasi, menyimpulkan, dan juga sudah merefleksi. Alhamdulillah Bapak, anggap kalian sudah menguasai materi tentang Kota Baghdad. Ya, terima kasih untuk semua. Tepuk tangan dulu. Ya, untuk materi kita pada pertemuan berikut kita akan membahas tentang semangat literasi dan produktivitas
terkait bait al ya. Untuk itu terima kasih untuk kalian semua pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.